Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas pengamunistik yang dirahmati oleh Allah, kali ini insya Allah akan saya jelaskan ya bagaimana analisa dan diagnosa bekam pada diagram hukum keseimbangan. Ya, ini penting diketahui oleh para terapis ya, karena nanti untuk menghindari malpraktek ya. Karena malpraktek itu berujung kita mendolimi kepada pasien atau klien ya. Baik, analisa dan diagnosa bekam pada kaidah diagram hukum keseimbangan ini adalah nanti kita mengacu ya bagaimana kondisi-kondisi diagnosa ya, diagnosa kemudian penerapan teknik terapi ini sesuai dengan diagnosa yang ada ya. Jadi dari diagram ini nanti diagnosa ini dimasukkan ya. Contoh misalnya diagnosa itu kan ada 6 cara pemeriksaan yang sudah saya jelaskan di pelatihan yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita misalnya ya di dalam diagnosa itu di pohon ilmu itu kan ada namanya 6 pemeriksaan dan 8 kaidah diagnosa. Nah, pada 6 cara pemeriksaan itu diantaranya adalah lihat dengan cara melihat. Maka analisa kita karena bekam itu adalah proses pengeluaran darah kotor yang penuh toksit itu di permukaan dan sifatnya adalah sedasi, maka saya berulang-ulang katakan bahwa kondisi-kondisi yang layak dibekam adalah kondisi yang ekses, yang berlebih, di mana berlebihnya ini adalah kondisi panas. Yang kedua, kondisi kelebihan energi. Yang ketiga adalah ketika kelebihan darah bergejolak pada internal tubuh. Nah, dalam pengamatan maka nanti ya wajah-wajah yang nampak, berarti dalam diagram ini berarti wajah-wajah yang nampak yang posisi di garis normal ini ke atas itu. Maka misalnya di sini, ini masukkan aja itu ya. Dengan cara melihat, berarti kan melihat sennya. Sennya yang ada di lembah panas ini ya, lembah panas ini berarti dia wajahnya itu wajah yang memerah. Memerah itu maksudnya wajah yang misalnya dia masih ceria, kemudian ya kelihatan bahagia, yang artinya darah itu cukup di sampai ke muka. Maka di sini semakin ke atas ya wajah yang sennya masih semangat, suara yang agak lantang, jelas ya. Nah itu wilayah-wilayah yang ada di atas ini itu secara sennya ya, bukan yang loyo ya. Nah, kontraindikasi dengan yang di sini sudah loyo, misalnya lemah latih lesu, ngantukan, itu adalah wilayah-wilayah di garis normal sini nih. Apalagi terlalu ini tidurnya terlalu banyak ya. Yang namanya ngantukan itu ya di mana-mana duduk ngantuk ngorok, duduk di mana nanti sebentar tidur ya gitu. Nah, itu wilayah-wilayah ini di bawah normal itu. Terutama kontraindikasi di wilayah ini lembab dingin ini. Lembab dingin itu sudah kontraindikasi dengan bekam ini. Kalau dingin kering, kalau mendekati kering masih boleh, tetapi baiknya itu tetap di atas garis normal. Itu dengan cara melihat wajah ya, sennya ya sama warna wajah. Kemudian kalau kondisi melihat gerak-gerik, maka gerak-geriknya dia masih lincah itu, jalan masih cepat ya. Jalan cepat, terus terengginas, kemudian langkahnya itu langkah mantap gitu loh. Dia geraknya gerak yang normal lah begitu. Bukan yang jalan aja dikit-dikit kayak gini kelihatan loyo, bukan itu ya. Itu dari gerak-gerik, kan kita melihat kan gerak-gerik seorang itu kan bisa. Nah, kemudian selain gerak-gerik ya ini kita melihat yang mengamati kan salah satu melihat adalah melihat lidah. Maka lidah, gambaran lidahnya yang layak dibekam adalah dari lembab ini semakin ke atas, dari kering ini ke atas. Maka gambaran lidah
Kalau indikasi lembab adalah selaputnya tebal itu loh. Ya, selaputnya tebal ya. Kalau tebal saja di sini warnanya putih, maka ya di sini ya, di sini. Tapi dasar lidahnya karena dia masih di garis normal, maka masih ada merah-merahnya. Tetapi selaputnya tebel gitu loh. Nah, semakin ke atas itu ketebalannya itu semakin berwarna kuning ya. Semakin ke atas. Nah, tebel dan kuningnya kuat itu pas di garis tengah ya, antara garis panas di tengah sini dan lembab di tengah sini. Di sini posisi yang paling terlihat di lidah itu adalah posisi dasarnya jelas merah yang karena di atas normal. Tubuh lidahnya, otot lidahnya merah, selaputnya tebel. Nah, ini tebel-tebelnya paling ya tebel dan kuning itu ya di sini. Sudah tebel, kemudian kuning kuat di sini. Nah, di situ. Itu nah, ini layak dipekam ya. Jadi kalau pas di sini itu sudah layak dipekam. Semakin ke atas berarti selaputnya semakin tipis, semakin tipis. Semakin tipis, semakin tipis, semakin tanpa selaput ini. Berarti merahnya murni di sini, ya kan? Nah, berarti kalau tebelnya itu semakin menipis, justru itu makin bagus dipekam. Walaupun di sini bisa ya dilakukan bekam karena dasar lidahnya masih merah. Tetapi ya udah pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwa semakin dia lembab mendekati ke sini paling endah mempengaruhi darah keluar itu. Karena apa? Kalau lembabnya dominan itu berarti ada sesuatu yang tertahan di situ. Ada sesuatu yang menghambat yang membuat sirkulasi darah dan energi itu semakin lambat karena gangguan dari lembabnya itu. Maka kalau logika berpikirnya darah maksimal ketika dibekam itu adalah kondisi lembab yang garisnya semakin ke atas ini, semakin mendekati panas murni ya. Karena sudah panas berlebihan, eksos itu kan darahnya bergolak-golak. Disitulah yang paling tepat dilakukan bekam itu. Kemudian, nah ini keringnya ya. Nah di sini kondisi lidah itu merah ya, merah tanpa selaput ya, merahnya kuat. Tetapi tubuh lidah itu dia masih utuh, artinya belum mulai menipis gitu. Walaupun dia merah, ibarat daging ya. Ini kondisi ya. Kondisi lidah itu seperti daging. Maka gambarannya adalah ketika lidah dijemur ya, dijemur, kemudian batas maksimalnya dia mau panas maksimal tapi bentuk lidah bentuk dagingnya belum berubah, masih utuh. Tapi merahnya itu merah kuat. Nah, itu berarti seperti jam 12 ini. Itu panas, batas panas ya. Ketika dia masih dipanasi, cairan kan semua mulai menguap nih. Nah, dagingnya itu mulai menyusut. Berarti sudah mulai kering di sini. Semakin dia dipanasi, semakin kecil, terus semakin tipis. Batas kecil dan batas tipis itu adalah di kondisi kering. Artinya cairan sudah hilang ini. Nah, berarti lidah ketika dia di posisi kering itu berarti memang lidahnya sudah batas ambang kering murni, itu adalah tipis terus mengecil. Nah ini tubuhnya sudah kering. Seperti orang itu kena penyakit tapi sudah kronis, sudah lama. Nah itu. Maka di sini ketika dia mulai mengecil, dagingnya mengecil ya, lidahnya mulai menipis ya, di sini dengan ini ya. Artinya kering dan panas seimbang di sini. Maka panas kering itu berimbang 50-50 di sini. Nah ini lidahnya sudah mulai tipis di sini. Udah mulai tipis ya, mulai kayak daging dijemur itu sudah mulai kering, tapi tubuhnya masih merah, masih bisa di sini dilakukan bekam. Makin tipis, nah, kering murni di sini masih bisa karena dia lidahnya masih merah.
ya kan. Tapi kalau sudah di garis normal ke bawah, ya, maka kalau di sini sudah lidahnya kecil, tipis, tetapi warnanya sudah mulai pucat, maka disitulah batas jangan dibekam dulu, karena sudah mulai ke kering menuju ke dingin ya. Kering menuju dingin, dan dingin itu sama kering sudah kombinasi di sini. Itu karena di batas garis normal, maka janganlah dilakukan bekam. Itu kondisi lidah. Nah, ketika dia masuk ke lembab, tebel, semakin tipis tebelnya ya. Nah, semakin tipis tebelnya. Tapi kondisi otot lidahnya semakin gemuk ini. Kalau semakin ke sini, semakin gemuk, semakin gemuk, semakin gemuk, dan paling gemuk kondisi lidah, cairannya banyak, gemuk, tetapi selaputnya itu sudah hanya putih saja, bukan tebel di sini. Selaputnya putih, ya, otot lidahnya putih, tapi masih tebel dan lebar, gemuk lidahnya itu ini maksimal gemuknya di sini, ya kan. Nah ini sudah kondisi sudah otot lidah atau tubuh lidahnya pucat, selaputnya juga pucat, ya, putih pucat tapi tidak tebal. Nah ini adalah kondisi yang paling dominan dingin, ya, dominan dinginnya. Maka di sini tidak boleh dilakukan bekam, karena kalau dibekam itu biasanya tidak keluar darah, karena sifat dingin itu beku, kemudian keluarnya itu biasanya hanya karena bekas luka tadi ya, sama biasanya kalau dia ada anginnya ya nanti ada asap-asapnya itu ya putih-putih di kopnya. Tapi kalau tidak ada ya biasanya darahnya hanya sedikit aja karena dilukai, kemudian darahnya tidak keluar. Nah itu ya, itu gambaran diagnosa ketika mengamati lidah, ya, itu mengamati lidah di sini. Kemudian yang melalui pengamatan itu nanti biasanya ke kondisi ya masih ya, dengan melihat itu ya melihat iridologi misalnya. Di iridologi itu biasanya misalnya di kondisi di sana di atas di sini, berarti dia punya luka di lubang iridologi itu belum tajam banget loh gitu. Tak, karena kalau lubangnya sudah tajam ya, sudah hitam pak, tajam, goresan di irisnya itu sudah kuat di sana, itu berarti kondisinya sudah kronis. Kalau sudah kronis itu berarti sudah mendekati kering, ini sudah masuk ke defisien. Jadi kondisi mata yang dia ada luka-luka tapi masih nipis-nipis saja, itu layak dibekam ya. Ini perlu fokus di sana. Tapi kalau gambaran umumnya yang lebih jelas itu ya mengamati dengan tadi melihat wajah, semangatnya dia, gerak-geriknya dia, sama kondisi lidah itu lebih jelas. Tapi kalau iridologi itu memang dia harus ahli di sana dan tekun di sana, baru nanti bisa menjawab masalah kondisi iridologi ya. Tapi gambaran umumnya artinya ketika ada kelemahan di sebuah organ tetapi garis hitamnya itu belum tajam banget, belum dalam banget, itu insya Allah masih bisa dilakukan bekam. Tapi kalau sudah tajam itu terus dalam, itu sudah kondisi kronik ya. Artinya di situ kan ada subkronis, kronis, ya kan, degeneratif. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau dia lukanya itu belum begitu dalam di iris matanya, itu masih bisa dilakukan bekam. Itu kalau mengamati lewat iridologi. Nah, kemudian di situ nanti ada apa yang kita dengar. Kalau apa yang kita dengar itu berarti secara umum ketika dia diwawancara, kemudian jawabnya itu masih keras, masih lantang, suaranya masih jelas, itu berarti dia energinya cukup dan berlebih, masih bisa dibekam. Tapi kalau dia datang suaranya kok dia agak males ngomong, kalau ditanya baru jawab, kemudian kadang-kala ada nyeri, dia suaranya itu suara agak merintih. Nah ini sudah defisien. Nah janganlah.
Berarti apa yang kita dengar dari pasien itu yang layak dibekam itu yang suaranya masih jelas, nyaring dan lantang. Nah, itu yang bisa masih dibekam. Tapi kalau sudah loyo, suaranya udah lirih, kemudian dia sudah malas untuk bicara, itu berarti kategorinya dia defisien. Maka ketika kita mendengar suara pasien atau klien yang sudah lemah, itu sebaiknya jangan dibekam. Kayak gitu. Kalau apa yang kita dengar misalnya dia masih flu, itu kan masih patogen luar ya. Jadi kena patogen itu awal-awal dia patogen luar itu biasanya karena cuaca itu dia mulai ada flu, bersin-bersin ya kan, pilek ya, itu ada batuk-batuk dikit. Kalau lidahnya masih merah masih bisa. Tapi kalau dia sudah cenderung ke dingin ya, kena flu tapi lidahnya udah pucet ya, artinya udah pucet putih lah, itu jangan dilakukan bekam karena masih dia kondisinya berarti di bawah garis normal begitu ya. Itu dengan cara apa yang kita dengar. Kalau apa yang kita cium biasanya bau-bauan itu lebih cenderung ke lembab. Misalnya dia bau badan, kemudian ininya apanya mulutnya bau. Nah, itu poinnya adalah di lidah tadi. Kalau lidahnya masih merah, tubuh lidahnya kuat, kemudian selaputnya itu misalnya tebal agak kuning-kuning, itu masih bisa. Karena biasanya yang baunya menyengat itu adalah kondisi lembab. Tapi patokan dasar untuk bisa dibekam dan tidak adalah tubuh lidahnya masih ada merah-merahnya. Artinya dia antibodinya masih ada, energinya biasanya masih cukup. Nah, itu boleh dilakukan bekam. Kemudian penerapan di diagnosa itu ada tadi ya, jadi kolom khusus untuk perabaan. Salah satunya adalah meraba nadi. Nah, perabaan nadi prinsipnya bisa dibekam ketika nadinya itu dia yang paling pas itu adalah nadinya besar dan kuat, cepat, cepat ya. Kecuali kalau dia pas lagi hipertensi tipe penuh, kemudian dia lagi rasa yang luar biasa, kepalanya pusing karena tanjakan tekanan nadi jantung pompa jantungnya terlalu kuat dan darahnya terlalu penuh, dan dia sedang terasa sedang ada keluhan datang ya, berarti seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan kontraindikasi bekam itu salah satunya adalah kondisi hipertensi yang maligna di atas 210 ya. Tekanannya itu per detiknya itu loh. Ya. Jadi kalau 210 lebih kemudian dia lagi pusing-pusingnya, enggak boleh dibekam. Nah, kalau dia misalnya sudah turun dari 210 ya misalnya, tapi tidak terasa, lagi sedang tidak terasa pusing, maka boleh dilakukan bekam. Nah, itu biasanya terekam di nadinya besar, cepat ya, tapi tidak sangat cepat banget dan tidak besar banget, tidak. Tapi intinya terasa cepat tapi tekanannya kuat ya, tidak banget ya, tidak berlebihan, nanti dia bisa dibekam lah, itu pas, paling pas. Intinya adalah di nadi itu terakam dia gentakannya bertenaga, deg, deg, walaupun dia lambat. Kalau dia lambat kurang dari 60 per menit ya, 60 detakan per menit ya, kurang dari itu pun kalau dia olahragawan, intinya poinnya itu detakannya dia bertenaga, deg, 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 masih bisa dibekam. Kecuali kalau nadinya itu lemah, tekanannya itu lemah, hentakannya itu lemah, walaupun dia cepat tapi lemah. Ini yang namanya panas tapi panasi ya, ya yinsi lah ya, artinya kekurangan cairan, dia nadinya kan agak lebih cenderung cepat, tetapi hentakan nadinya itu kurang bertenaga, itu berarti masuk ke defisien, maka tidak boleh dilakukan bekam walaupun dia cepat karena lemah. Itu artinya energi dalam tubuh itu lemah. Nah, itu begitu. Jadi di dalam perabaan khususnya merekam denyut nadi itu kondisi-kondisi yang hentakan nadinya kuat ya kan,
kuat, lambat masih bisa. Kuat, stabil berarti dia normal masih bisa. Kan itu. Kemudian kuat, besar dan agak cepat ya, bukan cepat banget itu masih bisa. Tapi kalau sudah hentakannya kuat banget, kemudian cepat banget, itu sudah maligna, ya, hipertensinya maligna, tipe penuh, itu jangan, karena pada saat itu dia akan terasa kepala berat dan pusing, jangan dilakukan bekam. Tapi kalau pusingnya tidak ada, ya kemudian rasa pusingnya tidak ada, kemudian dia tidak terasa nyeri berat di kepala, masih bisa dibekam. Itu walaupun cepat, besar, itu ya, penuh, tenaganya kuat, tetapi dia sedang tidak ada keluhan datang, maka boleh dibekam. Nah, maka kontraindikasi dengan perabaan nadi yang kecil, intinya kecil, sudah kecil lambat, sudah lambat tidak bertenaga, wah itu kontraindikasi bekam, jangan dibekam dulu, dikasih ramuan dulu. Nah, itu analisa dan diagnosa pada tahap perabaan. Ya. Kemudian yang 6 cara pemeriksaan itu, misalnya dengan angka kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi. Nah, didukung dengan lidah yang warna merah, cukup ya ini, lidahnya merah, detak nadinya bertenaga, berarti kondisi kelebihan secara lab ya, hasil laborat, tetapi kondisi lidahnya kok otot lidahnya masih merah, ya berarti energinya masih cukup, kemudian nadinya masih stabil, bertenaga, maka itu bagus banget dibekam. Itu secara lab. Tetapi walaupun dia kolesterol misalnya tinggi, tetapi lidahnya kok pucet, orangnya kelihatan loyo, kemudian lidahnya pucet, nadinya juga kecil, ya kan, kecil cepet misalnya, tapi kolesterol tinggi, ya jangan dilakukan, karena energinya tidak memenuhi untuk dibekam. Itu dia dikasih energi dulu, ya, ramuan-ramuan misalnya super antibody yang arahnya meningkatkan antibody, menghangatkan tubuh. Ketika stabil baru dilakukan bekam. Kolesterolnya tinggi, otot lidahnya kok cukup, nadinya juga cukup, bentakannya bertenaga, maka boleh dilakukan bekam. Ya, gitu. Jadi poin di angka ketika kita cek secara lab ya, laborat, tapi otot lidahnya masih merah, itu menandakan bahwa energinya cukup, maka lakukanlah bekam. Tetapi walaupun angkanya tinggi, kolesterolnya tinggi misalnya, asam uratnya tinggi misalnya, tensinya tinggi misalnya, tetapi kok dasar tubuhnya lidahnya pucat, nadinya lemah, maka jangan dulu dilakukan bekam. Kayak gitu. Jangan lihat angkanya yang tingginya, tapi lebih dari sindromnya, lebih melihat dari energinya dan semuanya, wajahnya, kan kayak gitu. Udah ngantuk kan loyo, walaupun kolesterolnya tinggi, jangan dibekam dulu sampai kondisi normal, nadinya stabil, bertenaga, lidahnya sudah cukup merah, maka boleh dilakukan bekam, bahkan dianjurkan. Begitu. Itu di posisi ke-5 pemeriksaan tadi ya. Jadi 5. Nah, yang ke-6-nya ini kan 6 cara pemeriksaan. Itu kan tadi kan dengan cara melihat, dengan cara mendengar dan mencium bau-bauan pasien, kemudian wawancara, tadi dari suaranya dia masih lantang, bagus, ya kan, suaranya nyaring, itu masih bisa. Kemudian perabaan dengan perabaan nadi, salah satunya tadi dia masih kuat, nadinya cukup. Kemudian yang kelima itu dengan hasil labnya itu jangan terpancing atau jangan tolak ukurnya, jangan melihat dia hasil labnya itu tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, tetapi kalau dasar lidahnya itu pucat, ya kan, gerak-geriknya lambat, makan juga tidak doyan, nadinya juga kecil, sudah kecil lambat juga, jangan dilakukan bekam dulu. Harus dinaikkan dulu energinya baru dilakukan bekam. Kemudian berikutnya yang ke-6 cara pemeriksaan itu adalah masuk ke goib, berarti gangguan. Ketika dia normal, kemudian dia ada gangguan, tetapi dia masih bisa ditahan,
bukan meraung-raung, menjerit yang kondisinya seperti orang gila, ya itu jangan dibekam. Ya. Misalnya dia kesurupan, tapi kondisinya kok bisa dikondisikan dia tenang kok mau dibekam, ya bekam saja. Karena salah satu manfaat bekam di titik umuwis itu salah satunya adalah untuk menghilangkan sihir. Nah, sihir itu berarti kalau dia ada gangguan ya semacam sejenisnya. Kalau sihir kan ada orang yang disihir, orang terkena sihir. Nah, orang yang kena gangguan pun sama, yang penting kondisinya memungkinkan, nadinya memungkinkan, lidahnya memungkinkan, terus dia dalam kondisi tenang, boleh dilakukan bekam. Itu di nomor 6 cara pemeriksaan. Itu masuk ya. Nah itu, jadi analisa secara umum intinya adalah apa-apa yang nampak di wajah sennya itu dia tetap ceria, kemudian yang nampak dia masih gerak-geriknya itu normal, bahkan masih gesit, kemudian nadinya masih mencukupi bertenaga, lidahnya juga dasar lidahnya atau lidahnya itu masih merah, ya kan? Nah itu adalah analisa kita bahwa itu kondisi-kondisi yang layak dibekam. Kalau yang di bawah itu ciri-ciri defisiensi ada, kelemahan ada, dengan tanda dia wajahnya agak loyo, semangatnya kurang, bicaranya juga kecil, lambat, malas bicara, makannya juga kondisinya ndak doyan makan, kurang nafsu makan. Nah, kondisi-kondisi demikian berarti kalau dimasukkan 8 kaidah diagnosa berarti masuk ke dingin, masuk ke defisien, ya kan? Nah, itu jangan dilakukan bekam dulu. Kalau penerapan di 8 kaidah diagnosa berarti yang tipenya panas, tipenya ekses, tipenya yang, ya, tipenya masih permukaan, belum ke internal. Internal pun kalau dia panas ekses masih bisa. Tapi kalau sudah masuk ke internal tapi dia defisien, organnya itu sudah pada melemah, serangannya sudah ke dalam, cenderung kaki tangan dingin, maka jangan dilakukan bekam dulu, kayak gitu. Demikian ya gambaran bahwa analisa dan diagnosa bekam pada kaidah diagram hukum keseimbangan itu semua yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan ini sebagai patokan dasar seorang terapis ini layak dibekam atau tidak dengan kaidah ini ya hukum diagram hukum keseimbangan ini. Mudah-mudahan akan lebih waspada, lebih teliti lagi sebagai pembekam supaya tidak terjadi malpraktek. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.